Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Anda dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Apa? Jadi kita sekarang lanjutkan bahasan. Kalau kemarin kita bahas continue, sekarang untuk sistem discrete ya. Jadi kita bahas sekarang untuk discrete time ya. Fourier series untuk discrete time periodic sinyal ya. Nah, tentu kita batasin yang periodik saja ya. Dan fundamental period di sini adalah bilangan bulat positif terkecil ya, di mana persamaan 384 ini berlaku ya. Biasa 2pi per n-nya disebut sebagai frekuensi fundamental. Mirip dengan continue ya, kalau continue waktunya T. Nah, kemudian contohnya adalah sinyal ini ya, kompleks eksponensial ini ya. Ini contohnya ya. E pangkat J 2pi per n besar kali n. Contoh yang memenuhi 384 ini. Ya, ini tentu terdiri dari cos dan sinus ya. Cos plus J sin ya. E pangkat J 2pi per n kali n kecil ya, di mana n kecil adalah waktu diskrete. Nah ini tuh contoh utama ya, malah ya ini sinyal kompleks eksponensial yang memenuhi 384 ini. Nah, kemudian lebih lanjut ya, himpunan dari seluruh kompleks eksponensial yang dinyatakan dengan persamaan 385 ya, itu juga memenuhi 384 ini. Perhatikan di sini bedanya, cuma ada pengali K lagi ya. Ada K ini ya, huruf K kecil itu ya, K kecil. Di mana K itu integer juga ya. Bilangan bulat. 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jadi semua sinyal-sinyal yang ada di persamaan 385 itu memiliki frekuensi fundamental yang merupakan kelipatan bulat dari 2pi per n ya, dan merupakan harmonisanya ya, harmonically related ya, boleh dianggap itu harmonisa biasanya disebutnya ya,
harmonix, atau bahasa Indonesianya harmonisa. Dari frekuensi dasar itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut sinyal-sinyal harmonix. Hari ini tidak ada tugas catatan ya, karena sudah ada yang continue, jadi ini saya pikir ini hanya pengembangan yang continue dengan sedikit perbedaan ya. Nah, perhatikan bahwa ada hal penting ya di diskrit ya. Hal pentingnya itu adalah bahwa kalau kita mengamati persamaan 385 itu sebenarnya itu hanya meliputi n besar ya, n besar buah sinyal yang berbeda. Ya. Kenapa? Yaitu konsekuensi bahwa nanti di persamaan E pangkat J 2pi per N besar kali N kecil kali K itu, nanti kan sebenarnya dia masuk ke dalam, kalau bagian real dan imajinernya itu cosinus dan sinus ya. Nah, persamaan cosinus dan sinus itu akan berulang setiap kali ada frekuensi 2pi itu ya. 360 derajat atau 2pi itu berulang. Akan identik ya. Karena itu kalau K-nya itu, kalau di sini ya misalnya karena masukkan pi 0n di 385 itu sama pi n besar n itu akan sama ya, atau pi 1 dengan pi n plus 1 dengan pi 2n plus 1, 2n besar plus 1, setiap kelipatan n besar itu akan sama ya. Jadi secara umum itu PKN itu akan sama dengan PK plus R kecil N besar ya. Nah, hal-hal kayak gini itu harus Anda resapi supaya tahu beda kontinu dan diskrit. Nah, sebetulnya nanti deret Fourier untuk sinyal periodik, semua sinyal periodik diskrit itu bisa dinyatakan dengan deret Fourier juga. Rumusnya mirip. Ya, ini rumusnya. Penurunannya saya nggak akan jelasin karena sangat mirip ya. 394 dan 395 ini rumusnya yang di kotak itu. Kalau Anda lihat sangat mirip. Bedanya integral diganti sigma, dan kalau Anda amati di sini semuanya tidak ada yang dari tak hingga ke min tak hingga, tapi semuanya finite ya, terbatas. Persamaan untuk AK-nya itu Anda menghitungnya bukan deret tak hingga. Kalau yang kontinu kan integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Kalau ini enggak. Jadi kalau untuk kontinu itu
pembaginya adalah periode, ini sama dibagi periode diskrit N besar. Integral diganti sigma. Ya. Jadi kalau AK di situ kali E pangkat J K omega 0 N ya. Tapi batas penjumlahannya itu tidak dari min tak hingga sampai plus tak hingga, tapi hanya satu periode ya. Itu sama kalau untuk di continue pun sama ya, satu periode. Nah, tapi di continue itu deret yang atasnya ini dari min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Deret Fourier untuk continue itu min tak hingga sampai plus tak hingga. Kalau untuk discrete time itu enggak, cuma satu periode saja. Terserah mulai dari kalau 0 sampainya n min 1, kalau 1 sampai n ya.